siang untuk e-lovers semuanya. Senang sekali saya Rizky Setiawan bisa kembali hadir menyapa Anda pada kesempatan siang hari ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa pada hari Sabtu ini kita akan kedatangan tamu spesial ya dari rekan-rekan dari mana ini Ibu ya? Ibu-ibu semua ini soalnya ya. Baik, ada Mbak Willy Filosofia dan juga Mama Ica ya saya manggilnya ya. Baik, kita akan berbincang santai bersama beliau-beliaunya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan mengambil tema mengapa orang takut masuk ormas perempuan atau ormas wanita. Nah, nanti ada dua narasumber saya yang akan menjelaskannya kenapa sih orang ini takut masuk ormas perempuan, apa karena mereka cantik-cantikkah atau apa? Nanti dijelaskan oleh Mbak Wilan juga Mbak Ica ya yang sudah hadir di studio kami pada siang hari ini. Dan seperti biasa untuk lover semuanya yang ingin berinteraksi bersama kami, Anda bisa menyampaikan pertanyaan, komentar serta pendapat Anda melalui nomor WhatsApp E-Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi di 081 361 861 247. Dan kita mulai saja pada kesempatan siang hari ini pertanyaan yang ringan-ringan saja pada hari Sabtu ini. Mungkin bisa dijelaskan. Kita sapa terlebih dahulu Mbak Willy, selamat siang. Mbak Ica, selamat siang semuanya sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Dan gimana, sehat semuanya? Mbak Willy sudah ancang-ancang katanya mau berkunjung ya ke makam. Dan juga Mbak Ica juga besok karena sudah mulai awal Ramadan di hari Rabu ya. Ada agenda juga Mbak Ica untuk hari ini? Hari ini nggak ada. Nggak ada ya? Baik. Pertanyaan pertama mungkin bisa disampaikan. Kenapa sih orang atau apa ya? Ini boleh dibilang wanita atau laki-laki itu takut masuk ormas perempuan? Mungkin bisa jelaskan, Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya, Mas, semuanya yang ada di sini. Sebenarnya kalau laki-laki kemungkinan nggak takut ya. Kalau perempuan mungkin ada takut, tapi kalau takut itu ada positif ada negatifnya, tapi maksudnya organisasi mungkin ya ada berbagai macam organisasi. Kalau kita ini kan berhubung karena Sri Kandi Pemuda Pancasila. Kemungkinan kalau Pemuda Pancasila kan kita tahu ormas terbesar di Indonesia pada saat ini. Kalau orang ingin masuk itu kalau untuk yang maksudnya gagah berani mungkin dia bilang aku mau tuh masuk Sri Kandi karena siapa sih yang nggak tahu PP ya Pemuda Pancasila. Jadi kalau mungkin yang ke agamais atau apa itu mungkin lebih menonjol ke organisasi ke agama ya atau apa. Padahal sebenarnya kita ini organisasi Sri Kandi Pemuda Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbagai macam di dalam organisasi ini semua bisa masuk. Padahal kita ini kebanyakan Sri Kandi ya kita banyak baksos Mas sebenarnya. Kalau orang nggak tahu nggak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan menjelaskan sedikit apa itu ormas Sri Kandi Pemuda Pancasila. Sri Kandi Pemuda Pancasila ini adalah ormas masyarakat yang kebanyakan kita menjalankan baksos. Terus peranan wanita yang lebih kita utamakan seperti UKM kita bantu UKM yang ada sekarang karena kita banyak saya ini kebetulan ketua DPW Pemuda Pancasila Jawa Timur. Jadi saya harus melantik sebanyak 38 kabupaten kota ketuanya yang dinamakan DPC. Cabang ya. Nah kami sudah terbentuk 28 kalau nggak salah ya, insya Allah itu 28 kabupaten kota yang saya sudah lantik. Terakhir itu Banyuwangi. Nah semua dalam lingkup mereka ini berbagai macam Mas.
ketua-ketua di daerah itu ada yang sebagian notaris, ada anggota dewan, ada pengusaha, dan mereka semua excited ingin masuk kepada Sri Kandi, pegang untuk Sri Kandi, dan mereka banyak sekali UKM di sana. Ada yang batik, ada yang kopi, banyak pengusaha-pengusaha, maksudnya ya pengusaha menengah lama, tapi mereka sangat bagus gitu loh UKM itu. Nah, sedangkan kami banyak membantu mereka untuk salah satunya apabila mereka mempunyai kendala untuk Mbak Willy, kayak izin ya Mbak Willy, perizinan, terus label ya Mbak Willy ya, untuk mendaftarkan mereknya apa, kita menyediakan jasa untuk membantu mereka seperti itu. Jadi sebenarnya ayo yang mau ikut sama kita Ormas Sri Kandi itu bukan yang untuk petentang-petenteng mungkin yang sekarang orang mungkin berpikir apa sih, ada negatif ada positif. Kalau positif mereka mungkin masuk, ada juga yang aku mau masuk deh itu PP, gua keren nih Mas PP. Memang ada yang banyak seperti itu, tetapi mereka hanya tahu luarnya aja mungkin ya, tapi mereka tidak tahu dalamnya bagaimana. Kalau di Sri Kandinya sendiri ini kita baru otonom Mas, baru otonom itu 4 tahun terakhir. Kebetulan saya yang langsung pegang ini itu otonom. Kalau dulu masih di bawah naungan sama Pemuda Pancasilanya, maksudnya MPW ya. Jadi ada bidang-bidangnya, peranan wanita itu Sri Kandinya. Kalau sekarang enggak. Jadi kita sudah otonom, jadi kita ada MPW dan kita ada DPW untuk Jawa Timur. Nah, kebetulan kalau MPW dipegang langsung oleh Bapak Lanyala Mataliti. Ya. Nah, itu. Jadi kita sudah berdiri sendiri, jadi kita harus benar-benar berkibar, maksudnya ya di daerah-daerah alhamdulillah udah jalan semua dan bagus semua. Jadi bukan hanya untuk keren-kerenan aja, enggak. Kebanyakan justru kita baksos Mas, apalagi dalam bulan puasa ini. Masuk Ramadan itu kita sudah banyak, insya Allah ke depannya tuh banyak kegiatan untuk selama bulan Ramadan ya Mbak Willy ya. Mungkin Mbak Willy mau tambahin? Mbak Willy ada yang nambahin Mbak? Iya, jadi kenapa sih sebenarnya mereka takut gitu loh. Benar kata Mbak Ica tadi, tak kenal maka tak sayang. Makanya kenalan. Makanya kenalan dulu, masuk dulu gitu kan. Jadi biar tahu, ternyata Sri Kandi itu atau Ormas Wanita itu kegiatannya tuh banyak gitu kan. Saya tidak menutup kemungkinan memang ada yang petakilan, petantang-petantang itu ada ya Mas. Pecicilan begitu ya. Pecicilan tuh ada. Tapi kan di semua organisasi pasti ada ya kan, nggak cuma ormas, satu RT itu ada yang pecicilan gitu. Nah, jadi memang sebaiknya sih tidak perlu takut. Jadi kalau yang memang senang berorganisasi, senang melakukan kegiatan sosial, masuk aja. Baik, tapi kan kalau melihat kegiatannya Mbak Willy sama Mbak Ica juga kan banyak banget ya. Bagaimana sih mengatur waktunya antara berorganisasi dan juga kegiatan sehari-hari, dan kenapa harus Pemuda Pancasila yang dipilih? Karena banyak organisasi lain kan? Ada nggak alasannya yang mau disampaikan? Kalau organisasi lain itu saya nggak pernah ingin tertarik ya Mas. Kebetulan memang kalau saya itu dari keluarga. Kebetulan papa saya dulu ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur pertama. Dan yang sekarang Bapak Lanyala kebetulan kakak saya juga. Jadi saya diminta pada saat itu, diminta sama dia untuk memegang Sri Kandi. Sebenarnya saya nggak begitu tertarik ya. Tapi bukan nggak tertarik gimana, karena kan jiwa saya keluarga semua kan di PP ada dari dulu, jadi jiwa PP itu ada lah. Tapi kan ngapain sih buang-buang waktu, saya pikir kan seperti itu, ngapain, enggak, saya nggak bisa. Sempet saya menolak, tapi akhirnya saya berpikir lagi,
why not, let me try. Saya mau coba. Terus habis gitu ya alhamdulillah sampai sekarang sudah 4 tahun ini saya tertarik, excited, malah so excited ya, saya senang sekali. Jadi saya suka sekali karena kita langsung ke masyarakat, kita bertemu banyak orang gitu, berbagai macam-macam karakter seperti itu. Dan saya harus meskipun kayak kita kan harus ke daerah Mas, sampai terakhir itu saya ke Banyuwangi untuk muscap ya, meskipun capek tapi seneng gitu loh, meskipun kan jauh tuh Mas, kita kan harus naik mobil kayak gitu, terus habis gitu cuman saya capeknya tuh hilang karena saya bertemu dengan banyak orang. Ya hitung-hitung kita kan perlu juga habluminan nas ya. Kita harus baik sama orang atau gimana. Kalau karakter memang, dan Mas tahu sendiri perempuan bagaimana. Perempuan itu sulit diatur loh. Mungkin ya. Saya nggak ngomong loh, Mbak. Iya. Mbak Willy saya nggak ngomong loh ya. Kalau laki itu saklek kan, kadang-kadang selesai. Tapi kalau perempuan lain. Kalau saya memang orangnya seperti itu. Jadi saya lebih suka kalau saya nggak suka saya bilang saya nggak suka. Susah diatur ya. Terus kalau perempuan kan kadang-kadang kita nggak tahu di depan, iya, terus nanti di belakang begitu. Jadi permasalahan bukan tidak ada permasalahan di dalam organisasi ini, banyak sekali permasalahan. Nah, nanti di setiap cabang daerah itu mempunyai permasalahan masing-masing, Mas. Jadi ya bagaimanapun juga kita harus menyelesaikan dengan wise, dengan bijaksana, bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan itu. Banyak Mas, tapi senang gitu loh. Sesuatu kerjaan yang kita suka pasti kan enjoy gitu loh. Apalagi kita ikhlas, kita nyaman, jadi enjoy. Sampai sekarang tuh saya enjoy, alhamdulillah saya nikmatin lah, karena kita ada baksosnya, ketemu masyarakat, kita bisa bantu orang, itu aja. Tapi nge-range waktunya bagaimana Mbak Ica? Nge-range waktu itu juga susah ya Mbak Willy. Kebetulan Mbak Willy ini kan juga wakil ketua kan. Ya makanya itu kalau kegiatannya Mbak Willy kan kalau saya lihat WA story-nya kan banyak banget. Jadi gini, kalau range waktu kalau saya nggak bisa diwakilkan oleh Mbak Willy. Mbak Willy nggak bisa wakil sama Mbak Willy. Waduh, biasanya wajib bisa kan. Oh begitu ya. Jadi terakhir ya pilihannya saya ya. nggak bisa gitu kan. Mbak Willy selesaikan. Oh ya udah. Mbak Willy, saya gini kayak kemarin ada permasalahan sedikit ya di dalam kita ada rapat mendadak bla bla bla, ada permasalahan lah. Saya yang datang sudah yang bawa dan terus habis gitu. Terakhir tolong selesaikan ya. Saya pergi dulu. Daripada malah saya tambah pusing. Saya ini emang kita bicaranya santai ya. Saya ini orangnya keras Mas, emang saya keras. Tapi kalau ini Sri Kandi tidak dipegang sama orang keras, aduh nggak bisa Mas. Harus memang kita keras, harus tak. Saya memang orangnya keras. Berarti Mbak Willy juga keras juga dong berarti ya? Ini penenang saya. Yin dan Yang-nya ada ya. Ada yin yang betul sekali itu. Gimana Mbak Willy range waktunya? Mungkin kalau dari Mbak Ica kan karena dari histori keluarganya sudah ada PP-nya kan. Dengan Mbak Willy sendiri apakah juga sama seperti beliaunya ini atau bagaimana? Ada cerita khusus? Kebetulan nggak ada gitu ya. Kebetulan orang tua saya dari tentara gitu ya. Jadi beliau sekarang di Jakarta. Jadi saya memang buta sama sekali tadinya. Nah kemudian ada yang siapa ketua Koti Jatim kalau nggak salah Mas Catur itu. Dia cuma bilang gini, kamu masuk ormas. Aku bilang kenapa? Biar kamu matang. Dia bilang gitu, matang dalam berorganisasi gitu. Saya pikir oke lah, saya coba gitu kan. Nah terus memang awalnya kaget karena tahun berapa awalnya Mbak Willy masuk? Tahun berapa ya Ma? Pertama. 4 tahun yang lalu. Pertama otonom ya, 4 tahun lalu. 4 tahun lalu ya. Oh ya. Sama. Iya sama. Nah jadi kurang lebih itu ya. Ya setelah itu awalnya kan bingung, ini mesti ngapain karena yang lain, yang orang luar
Itu kayaknya cuman aku ya, Ma? Iya. Maksudnya orang luar itu? Orang luar yang orang nggak kenal PP. Oh. Jadi Jadi benar-benar fresh graduate ya. fresh graduate masuk ya udah. Mau nggak mau kan harus menyesuaikan diri. Itu menyesuaikan diri, belajar, mengenal lebih banyak karakter, lebih banyak permasalahan, ya kan, lebih banyak kegiatan, otomatis juga mencari problem solving yang lebih bagus, ya kan. Belajar. Jadi bagi saya masuk sebuah organisasi masyarakat gitu seperti PP itu seperti masuk sekolah. Saya belajar lagi. Dan itu nggak saya dapat di mana-mana gitu loh. Nah itu yang jadi. Memang pilihan utamanya PP waktu itu atau ada lainnya misalkan? Nggak pernah. Saya nggak pernah berpikiran untuk. Kemudian tertarik ke PP apa motivasinya atau alasannya? Awalnya itu karena ya itu masuk. Ini ketuanya pasti butuh kamu. Sementara saya juga bingung. Kenal ini enggak? Enggak. Ketuanya butuh kamu, ketuanya kenal ini enggak. Ya gini nih baca ekspresinya. Terus akhirnya setelah kenal jadi belajar kan menyesuaikan diri ya. Karena kan saya yang tadinya dari luar lah istilahnya, sekarang masuk harus berorganisasi dan ternyata menyenangkan. Contohnya menyenangkannya gini, suatu saat saya secara tidak sengaja baju ini saya gantung di mobil. Terus udah gitu ada security nih sopan banget, saya bingung. Kenapa ya? Kan saya suka agak curiga ya. Kalau orang tiba-tiba sopan banget tuh. Ada apa ya? Ini kenapa sih gitu kan? Kayak saya tiba-tiba baik gitu ada apa? Ada apa? Pasti ada maunya. Iya. Kue pasti. Nah, udah gitu dia sampai Mbak manduk-manduk gitu. Aku tuh agak curiga nih kalau orang manduk-manduk ini kenapa sih lu gitu, biasa aja deh gitu. Terus akhirnya pas saya buka kaca dia bilang, Mbak salam buat ini, tuh saya bingung. Ini siapa ya? Saya buka lagi. Maksudnya siapa Pak? Oh iya orang PP. Oh oke. Walaupun saya nggak tahu ya namanya. Tapi dia bilang salam dan dia sopan ya. Jadi saya jawab oke. Nah itu saya sempat cerita gitu loh. Saya disapa orang yang tidak kenal. Artinya persaudaraannya, persatuannya kan kuat gitu loh Mas. Nah itu yang akhirnya membuat saya ya oke lah gitu. Oke lah kita majukan Sri Kandi ini sama-sama, apalagi potensi kita tuh banyak Mas. Jadi kan kita ada di daerah-daerah itu dan potensinya luar biasa. Saya hanya berpikir kalau ini sama-sama punya tujuan sama, bersuara sama-sama, kedengarannya kencang banget gitu loh. Dan kalau berkarya juga pastinya luar biasa. Akhirnya itu, jadi saya pikir ayolah, apa sih yang enggak gitu. Tapi waktu itu berapa Mbak Ica? Awalnya kan sedikit ya yang ikut ya dari daerah-daerah ya. Untuk mereka yang merespon secara positif, karena kan jujur aja saya PP itu sudah kenal mulai saya lulus SMA tahun 94-95. Ya kan, bahkan teman-teman saya cowok-cowok itu banyak yang berkeinginan masuk PP. Tapi sekali lagi waktu itu mungkin PP terkenal banyak yang tadi disampaikan dalam tadi petakilan dan sebagainya. Saya jadi maju mundur itu masuk PP waktu itu. Saya tambahkan ya. Terus masuk nggak? Enggak sampai sekarang. Karena Taruna baru minimal. PP itu memang di dalam PP kan saya bilang bermacam-macam manusia bisa masuk PP dan Bhinneka Tunggal Ika kan dari Sabang sama mereka ada PP. Kalau saya bilang adalah kita kalau bercanda-bercanda di PP itu mulai dari sajadah sampai haram jadah ada. Tapi apapun mereka, kita selalu backup. Apapun. Mau negatif, mau positif, maksudnya bukan kita mengiyakan, tidak. Tapi kita membackup. Apapun terjadi, dia mempunyai masalah apapun. Selama dia dalam naungan PP, kita tetap membantu apapun itu. Bukan kita menghalalkan segala cara, tidak. Tapi seandainya dia mempunyai masalah atau bagaimana, kita juga punya ada LBH kan, PP itu ada. Jadi kita tetap membantu apapun itu. Jadi kita nggak melihat siapa dia tidak, PP. Dan solidaritasnya besar sekali di PP ini. Anda datang ke Bandung, Anda datang ke mana aja, bukan pengurus di jalan. Kayak kemarin saya cerita itu waktu ada siaran, saya bilang
saya pernah jalan mampir ke rest area dari Jakarta mau ke Bandung. Saya duduk di mana? Di Alfa ya, waktu itu saya ngopi itu, istirahat. Sedangkan yang PP itu cuman saya. Nah, yang lainnya bukan PP. Saya pakai jaket ini sengaja dingin kan. Saya duduk, habis gitu ada orang mobil datang, langsung dia nyapanya mereka PP itu kan selalu Pancasila. Iya. Langsung kita jawab. Kalau kita sudah di PP, jiwanya PP itu langsung jawab, refleks. Abadi. Langsung seperti itu. Yang lainnya pada ngelihat begini. Terus langsung dia deketin saya, dari mana? Bla bla bla. Kita ngobrol kayak begitu. Sudah kenal lama begitu iya, ya. Itu. Ya kita asik ngobrol sama mereka. Ternyata sama-sama dia mau ke Bandung juga, bla bla. Dia dari Jawa Barat, apa-apa. Jadi seneng gitu loh. Jadi kekeluargaannya tuh besar aja. Jadi kemanapun selama kamu punya KTA, kamu punya jaket, kamu kemana kamu pergi, kamu tidak akan nyasar selama Anda sowan lah, datang kehabisan duit Kak. Ini cerita ini masuk juga. Saya kehabisan duit, kapan hari habis gitu, karena dia habis nabrak katanya, habis nabrak bayar yang saya ini, terus saya mau pulang, saya kehabisan duit, akhirnya saya mampir ke kantor PP, duit saya akhirnya balik, katanya gitu. Alhamdulillah kan, kita nggak tahu itu karena jiwa besarnya PP, sangat-sangat itu kekeluargaan itu sangat besar sekali, gitu. Dan kalau nggak setiap acara kalau di PP itu selalu ada gontok-gontokan. Kalau nggak gontok-gontokan itu bukan PP. Itu bukan PP. Saya gontok loh Pak. Nggak usah PP-nya, maksudnya MPW mau DP, Sri Kandinya juga kok. Sparring partner ya Mbak Ica ya. Ibaratnya saya bilang sama anak-anak semua, jangan pernah kita cari masalah. Tapi kalau masalah datang, jangan pernah lari. Selesaikan, jangan pernah lari. Orang mau cari masalah sama kita, dia jual, kita beli. Sampai dimanapun kita cari, jangan berhenti. Itu aja. Iya. Tapi memang respon ini, kita bicara masalah konteksnya wanita ya Mbak Ica ya. Sejauh ini ketika seorang wanita ini bergabung ke organisasi sekelas PP begitu ya, apa sih yang ada di mindset mereka awalnya begitu ya? Awalnya pastinya ya, pastinya wah gua keren, wah keren nih pakai PP. Kalau gua PP nggak ada orang berani ganggu gua. Pastinya seperti itu aja sih yang saya tahu. Tapi yang lainnya mereka paling cuman image-nya dia itu pasti keren lah. Gua PP, gua aman nih, gua kemana-mana gua aman nih. Pastinya seperti itu. Tapi kan mereka belum tahu ke dalamnya bagaimana. Bahwa kita ini organisasi masyarakat, kita bantu masyarakat, kita maksudnya saling tolong menolong, baksos kemana-mana, kegiatan-kegiatan sosial banyak juga, bukan hanya penteng-penteng. Kamu boleh masuk ke kita, kamu masuk PP, Anda mau masuk Sri Kandi nggak masalah, kamu dapat pride, ibaratnya kamu keren dengan baju PP, tapi kamu juga dapat habluminanas, maksudnya kamu sosial, dapat pahala juga kan. Nah itu kalau sekarang mungkin ada yang mendengarkan, mungkin kalian semua tahu, monggo silahkan kalau ada yang mau bergabung dengan kita. Nah, silahkan. Buat lever semuanya mau gabung dengan Pemuda Pancasila Sri Kandinya ya, yang pada siang hari ini kita ketemu dengan pentolan-pentolannya ini, ketua dan juga wakil ketuanya. Mungkin bisa langsung di 081 361 861 247 ya. Pendaftarannya cukup mudah ya Mbak Ica ya? Iya, cukup mudah. Kalau bisa datang langsung ke kantor. Terus abis gitu nanti kita kan bikinkan KTA. Nanti setiap ada kita acara, kalau dia mau hadir monggo dihadir. Ya saling tambah keluarga lah. Iya kan? Semakin rame gitu loh. Karena kayak PP, Pemuda MPW itu mengadakan, saya DPW sendiri setiap Ramadan kita banyak baksos.
full baksos ya Mbak Willy. Iya, Malam selama kita 30 hari non 30 hari ya? 30 hari nonstop tadi. Acaranya juga banyak macam. Banyak macam tadi malam. Skupnya cuman apa? Surabaya atau Jawa Timur? Jawa Timur Mbak Ica? Jawa Timur dong. Jawa Timur ya skupnya ya? Jawa Timur. Tadi Surabaya malam, jelas iya, rencana mungkin nanti kita juga akan ke Malang untuk takjil, ya, takjil sama-sama gitu. Kemudian kita juga memperhatikan bapak-bapak yang pasukan kuning gitu yang ya. di jalan ya. Insya Allah juga itu kita sentuh ya Mak. Gitu. Jadi memang tahun kemarin, iya, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Memang kita selalu sibuk karena kemarin pandemi Mas. Jadi kita nggak berani. nggak berani sama sekali. Sekarang baru bisa ada lagi kegiatan ya. Karena agak landai ya. Iya, kemarin 1 tahun kita vakum memang. Sebenarnya nggak vakum kok. Kita masih bagi hand sanitizer, masker, tidak seheboh seperti iya, biasanya. biasanya. Dan akhir-akhir biasanya kita juga ada buka puasa bareng Iya. ya. Mungkin nanti juga ada sahur bersama. Sahur, bersama. gerbek sahur ya. Boleh tuh. Kita diajakin nggak Mbak Ica? Boleh dong, ikut dong meramaikan. Iya. Baik Mbak Ica, ada komplain nggak dari suami ketika terjun di organisasi sekelas PP awalnya? Atau sudah terbiasa karena dari segi atau historik kekeluargaan sudah pada PP semua kan? Ada yang komplain tidak suami atau anak-anak mungkin? Kalau keluarga ya, kalau keluarga gak ada yang komplain karena apa? Karena mereka tahu kan, kita keluarga besar pemuda Pancasila. Jadi mereka semua tahu, maksudnya mau komplain yang gimana? Nggak ada. Mereka maklum ya? Alhamdulillah nggak ada keluarga. Karena semua rata-rata kita keluarga besar ya PP semua. Iya. Jadi sudah mendarah daging lah PP ini di keluarga saya. Jadi nggak ada bagaimana nggak ada. Mereka sudah memaklumi ya. Sudah memaklumi lah Ya. semua. Ada kaderisasi nggak dari keluarga? Mungkin putra putrinya mau dicemplungkan juga Iya ke dong. PP? Sudah. Sudah ya. Semua keponakan. Oh iya. Keponakan Wah ini semua sudah. keren ini ya. Rugi nih kalau saya nggak ikut nih. Makanya saya itu Mana sini saya nggak keluarga kelihatan Ju. Santai aja Ju. Oke, baik. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan. Mungkin nanti akan ditutup ya dengan yel-yel atau semboyan PP tadi ya, Pancasila abadi tadi ya. Dan Elover semuanya masih bisa terus berinteraksi bersama saya di sini di 081 361 861 247. Ramai sekali di studio E-Station Surabaya pada siang hari ini dari rekan-rekan pemuda Pancasila ya. Khususnya yang Sri Kandi, ada Mbak Ica, ada Mbak Willy, kemudian ada Joe juga yang menemani saya di samping saya ini yang memberikan arahan-arahan, dan juga krunya dari pemuda Pancasila juga hadir di sini. Dan buat Elover semuanya yang saat ini sedang terjebak macet di Bundaran Waru, karena tadi saya melintas di sana cukup padat sekali untuk Bundaran Waru pada siang hari ini, silakan Anda bisa langsung minggir dulu ke area parkir Mall City of Tomorrow, kemudian bisa naik ke lantai 3 ke kedai 27 untuk menyimak live kami pada kesempatan siang hari. Ada Mbak Ica dan juga Mbak Willy yang akan menanggapi pertanyaan dan juga tanggapan-tanggapan dari Elover semuanya. Pancasila abadi. Dan kalian enggak kontak sama aku sih? Ini jantung ini ngosnya bisa pingsan mendadak loh. Keren. Iya. Baik, Mbak Willy nih Mbak, dari sekian banyak kegiatannya, gimana range waktunya antara berorganisasi dan juga kegiatan sehari-hari? Saya lebih sering berkoordinasi by WA. Ya, soalnya mencol-mencol gitu loh Mbak Willy ini orangnya. Kadang ke sini, kadang ke situ. Iya, jadi kalau sudah fix oke, baru ketemu. Tapi kalau masih koordinasi saya lakukan semua by WA. Itu untuk semuanya kok. Jadi ya alhamdulillah teman-teman semua ngerti gitu ya. Jadi ya sejauh ini masih bisa diakomodir lah. Iya. Baik, kemudian untuk pemuda Pancasila sendiri Mbak Ica ya, tadi disampaikan terakhir pelantikannya sampai ke Banyuwangi segala ya. Itu gimana sih cara memunculkan di daerah itu kemudian dilantik begitu ya? Apakah itu melalui karena ada keinginan dari Sri Kandi di Banyuwangi misalkan yang begitu besar untuk bergabung ke PP atau bagaimana? Ada prosesnya tidak Mbak Ica gitu tuh? Jadi kebetulan kan mereka kan sudah ada ketua PP-nya ya, namanya MPC.
Dan mereka itu saya memang meminta untuk mencari seseorang yang untuk memegang Sri Kandi di sana, mengetuai. Dan itu harus Mas, harus. Nah akhirnya, dan banyak loh Mas yang mau, maksudnya ingin menjadi ketua itu banyak. Tapi kan saya memberi kewenangan sama ketua sana untuk mencarikan seseorang yang memang benar-benar sanggup untuk memegang Sri Kandi. Karena bagaimanapun juga saya nggak mau sampai begitu asal milih terus Sri Kandi yang nggak jalan, itu saya nggak mau. Karena saya kan ingin membesarkan Sri Kandi ini sampai ke daerah-daerah. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu, nah mereka yang mencarikan, ada mereka punya calon, akhirnya mereka kebanyakan sowan ke saya, memperkenalkan diri kepada saya, terus saya akan menanyakan visi misi mereka apa dan bagaimana. Nanti kalau begitu cocok baru oke, kalian boleh maju. Nah seandainya ada 2 apa 3 orang yang ingin mencalonkan, ya mereka fight di forum gitu, pemilihan suara seperti itu Mas. Iya, baik. Jadi disampaikan ada yang petakilan, ada pecicilan segala. Nah ini menanggapi anggota-anggota seperti ini bagaimana sih Mbak Ica atau Mbak Willy? Apakah mereka harus dicewer kupingnya begitu? Mbak Karena kan Willy merusak image-nya PP juga kan? Silakan Mbak Willy. Iya memang sebenarnya banyak. Jadi satu hal yang awalnya mengagetkan adalah, apalagi kemarin beberapa kasus karena nggak banyak yang ikut PP kemudian arogansinya keluar kan Mbak Ica ya? Ini saya PP ini kemudian membusungkan dada, sok jagoan begitu kan? Nah, silakan Mbak Willy. Ya, ada yang juga sih yang begitu. Masa nggak ada lah. Iya. Iya, jadi memang apalagi untuk saya yang orang luar PP kemudian masuk Sri Kandi, kebetulan terus jadi wakil ketua gitu, itu memang cukup mengagetkan. Karena permasalahannya juga kompleks gitu ya. Dan ternyata di luar sepengetahuan saya, teman-teman semua ini pengurus-pengurus juga sudah memberikan warning. Artinya jangan sampai itu meledak. Artinya kita semua tuh berusaha untuk kamu yo ngene tapi yo ojo ngene teman gitu loh kan. Ngono tapi ojo ngono ya. Ya, terus akhirnya ternyata itu sudah dikasih tahu, sudah diberi peringatan juga dari yang kecil-kecil sampai diselentik-selentik dikit lah gitu ya. Tetap bandel, dijewer oleh mama. Dijewer langsung dibuang. Iya, itu bentuk jewer. Dijewer tuh langsung dibuang oleh. Waduh. Dibuang kemana? Dijewer langsung dibuang. Iya makanya dijewerin dibuang. Dijewer dibuang. Dijewer dibuang. Cara kutip tapi ya. Iya, jadi memang ya banyak hal lah. Kalau saya sih bilang gini, seharusnya, saya bicara seharusnya ya, kita ini kan apalagi wanita, sudah dewasa semua, kan sudah di atas 25 ya, sudah di atas 25-an lah ya semua itu. Artinya kan sudah cukup dewasa gitu ya, harusnya saling mengerti, saling membantu, saling membangun gitu kan. Kalaupun misalnya ada saya selek nih sama Mas Rizky misalnya, ya selesaikan berdua, tapi jangan sampai melebar. Ini dia kadang kan wanita itu adalah serigala bagi wanita lainnya. Oh begitu ya? Oh iya. Ngeri loh ini istilahnya Mbak Ica. 2 istilah loh ini yang sudah muncul. Jewer dibuang. Iya, sama serigala untuk perempuan lainnya. Ya jadi kadang saling meracuni. Nah kalau udah saling meracuni gitu, lingkungannya kan gak sehat akhirnya. Iya betul. Jadi nggak bisa kerja sama. Kalau udah nggak bisa kerja sama macet. Iya. Ayo gimana coy? Ini harusnya mesin tuh jalan lancar, baik ya, macet-macet dikit nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ini satu sama lain sudah saling meracuni, sudah nggak sinkron, stuck. Gibah sana, gibah sini. Iya, kalau udah begitu kan akhirnya waduh. Itu kan perempuan. Tapi kalau nggak gitu bukan perempuan. Iya makanya itu kan. Serigala untuk perempuan yang lain kan. Gibah Jadi sana, memang gibah sini. ya harus diselesaikan memang. Tapi bagi saya teman-teman semua cukup wise lah. Artinya sebelum itu muncul, sebelum dijewer dan dibuang mama, rupanya mereka sudah ngadem-ngadem dulu. Jangan, sudah sikut-sikut dulu. Kamu jangan gini lah gitu loh. Ayo perbaiki lah. Tapi nggak sampai ada yang warning ya atau apa sanksi gitu ya Mbak Ica ya? Ada. Sanksinya apa sih Mbak gitu Mbak kalau perempuan-perempuan yang Dijewer dikeluarin. Cuma dijewer doang dikeluarin gitu ya? Suruh masak di dapur gitu ya?
Soalnya tapi dikeluarinnya tuh agak serem. Itu laporannya ke semua. Oh, berjaringan ya? Berjaringan. Iya, iya. Jadi dijar dikeluarin tuh Iya, it's real. iya, iya. Serem ini ya. Kalau saya nggak serem, Iya. nggak bakalan bisa ini semua, Mas. Ngurusin satu-satu Iya, karakter iya. orang bagaimana. Saya nggak suka basa-basi, saya nggak bisa cari muka, saya nggak suka apa namanya pencitraan maksudnya saya harus baik di depan, Iya. di belakang nggak. It's me, Ya. this is me. Ya. Real me ya. Real me. You like it, okay. Yeah. You don't like it, go away. Yeah. Ibaratnya seperti itu. Nah, jadi kalau saya ada permasalahan di dalam apa namanya dalam kami ya keluarga besar ini Sri Kandi, saya cuman paling saya nanti ngobrol sama Mbak Willy karena orang yang paling wise maksudnya itu yang bisa menenangkan saya itu Mbak Willy. Dia juga menenangkan saya kok, Mbak. Tapi pernah tenang udah gitu. Ini sebelumnya ngobrol nih Iya. semingguan ngobrol udah tenang. Saya Terus? bilang udah mah, iya aku juga udah nggak apa-apa. Seminggu berikutnya meledak, so aku bingung. Ini yang mana lagi ya? Obatnya udah hilang reaksinya soalnya Mbak Willy. Karena saya kalau ada sesuatu masalah, saya suka langsung menyelesaikan. Iya. Saya nggak suka yang ditunggu-tunggu, nggak mau. Dan nggak mau di belakang orangnya langsung juga Nggak kan? mau. Ya langsung Saya di depan poinnya ya. depannya, iya. Dan apa namanya, saya nggak mau wasting time Iya. untuk karena permasalahan selama kita tidak menyelesaikan Iya. semakin besar. Benar. Pertama, saya hanya begini, udahlah. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Iya. Saya Nah, ngobrol itu sama sudah Mbak Willy. ngobrol. Awalnya Udah lah, begitu. Mam. Sudah begini. Oke ya, iya. Terus Saya lama-kelamaan? tenang. Tapi ini sebenarnya berontak nih. Iya. Aduh, Iya. nggak puas. Nggak puas. Udah gitu aja. Artinya kan nggak Mbak Ica banget kan kalau seperti itu kan? Aduh, terus habis itu udah saya tinggal tuh. Saya pergi. Sudah. Terus habis itu saya pulang lagi. Saya sempat ngomong. Terus ini gimana Mbak Willy? Udah Mam, gini. Oh ya, menenangkan hati. Udahlah. Tapi tetap aja masih ganjel. Pokoknya jangan ada deh muncul masalah-masalah lagi nih ada. Ternyata ada. Senggol bacok. Ya. Ada senggol bacok. Akhirnya benar. Ada Ada senggol lagi. kalian. Ada yang nyenggol lagi. Kremasi langsung. Nggak Langsung di- bisa. Nggak bisa. Di Langsung krematorium ya. Langsung saya bilang rapat hari ini tidak semua hadir. Udah. Berarti Mbak Willy ketika menenangkan Mbak Ica harus pastikan dulu dia tidak akan meledak di kemudian hari. Dosisnya harus tambah kayaknya. Iya makanya. Sedangkan anak-anak itu kalau ada sesuatu hal, ada permasalahan dari mana masuk ya, seandainya ada masalah dari daerah begini, ada laporan dari sini dari situ, itu mereka bener-bener langsung disteril dulu. Apa yang perlu disampaikan, ada yang perlu tidak disampaikan, dan disampaikan ini harus dengan cara apa? Karena kuping saya tipis, Mas. Kuping saya tipis. Jadi kalau ngomong tanpa di apa namanya Tanpa disortir, tanpa disortir maksudnya tanpa di steril, itu langsung belum mereka selesai ngomong sudah pang udah gitu. Itu baru namanya PP, Mas. Ya. Kalau tidak begitu bukan PP. Ternyata sama ya. Nggak Sri Kandinya ya kan, nggak cowoknya juga sama ternyata, harus tegas gitu kan. Iya dong, harus tegas. Baik, kita masuk ke sesi penutup. Mbak Ica dan juga Mbak Willy, ada yang disampaikan mungkin untuk Sri Kandi karena kita kan masuk bulan April, 21 April sudah Hari Kartini. Ya kan? Nah, ini apa yang ingin disampaikan buat Sri Kandi yang ada di Jawa Timur? Silakan Mbak Ica dan juga Mbak Willy. Kalau saya, mari kita sebagai perempuan harus bisa sejajar lah. Jangan berpikiran yang cupet gitu lah ya. Harus yang kita boleh, kita namanya mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun itu. Tapi saya hanya menyarankan bahwa kita perempuan harus pintar cari duit sendiri. Jangan berharap dari laki-laki. Karena apapun itu, ya, apapun itu, masalah itu manusia penuh dengan masalah. Sampai kita meninggal baru tidak ada masalah. Rumah tangga banyak konflik. Kalau seandainya nanti pasti ada kan orang bercerai atau apa.
kita masih bisa berdiri sendiri. Kebanyakan perempuan kalau mau ditinggal, ada permasalahan mau cerai mau apa ini ya, terus abis itu dia bilang, jangan dong, aku nanti makanku gimana, anakku gimana. Nah begitu. Kalau kita bisa cari duit sendiri, lu mau apa? Mau bisa sama gue? Oh gue gak peduli, gue punya duit, gue bisa berdiri sendiri, gue bisa hidup. Ibaratnya seperti itu. Jangan bergantung dengan siapa aja. Kita bisa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Willy ada yang disampaikan? Iya, kalau saya sih sebagai wanita, satu hal adalah apapun itu wanita, pekerjaannya apa, mau dia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga maupun ibu bekerja maupun ibu yang berorganisasi atau apalah namanya, yang jelas yang pertama mereka harus tetap berkarya. Kedua, mereka harus melakukan semua hal yang terbaik. Kadangkala melakukan yang terbaik aja suka jadi jelek, ya kan? Apalagi yang jelek, udah pasti jelek banget. Gitu. Benar. Jadi lakukan semua yang terbaik dan kita harus tangguh, tangguh menghadapi semuanya. Gitu loh. Jadi kalau dari saya, salam wanita tangguh, sehat, sukses, sejahtera dan bahagia selalu. Amin. Baik. Demikian tadi Lovers perbincangan saya bersama dengan Sri Kandi dari Pemuda Pancasila dan Mbak Ica dan juga Mbak Willy, dan terima kasih buat rekan-rekan lainnya sudah menemani saya berbincang pada siang hari ini. Namun jangan lupa nanti pada pukul 4 sore saya akan kembali menemani Anda dalam Dialog Persebaya. Akan hadir pemain legenda ex Persebaya, ada Renal Peters dan juga Agus Winarno yang akan meramaikan ya sore kita pada kesempatan hari ini. Ya, baik. Sebelum kita tutup ya, kita tutup mungkin dari rekan-rekan PP lainnya, Sri Kandi mungkin bisa memberikan yel-yelnya lagi ya, yang lebih seru dan lebih semangat. Ya. 3 kali ya, penutupan itu 3 kali di depan, merdeka sekali. Ayo Pancasila. Kamu, Mama yang ngomong ya. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Merdeka. Merdeka. Alright. Oke. Baik Lovers, demikian perbincangan saya bersama dengan Mbak Ica dan juga Mbak Willy selaku ketua dari Organisasi Pemuda Pancasila Jawa Timur. Terima kasih juga bagi Anda sudah menyimak perbincangan kita pada siang hari ini, dan saya akan kembali nanti pada pukul 16 sore. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.